Long Ho-Chen yang baru saja naik peringkat sebagai semi kesatria kini sedang berada di kuil petualang bersama kakak barunya. Di sini kesatria mawar neraka Lee Sin akan menemaninya untuk menyelesaikan tugas ketiga dari Xing Yu. Sesuai dengan namanya, ada banyak petualang dan tentara bayaran yang berkumpul di tempat itu. Mereka menjalankan berbagai misi seperti menangkap buronan atau menghabisi monster. Di antara pria-pria yang sudah terlihat kekar itu, ada satu orang yang wajahnya pernah terlihat di episode minggu lalu. Siapa lagi kalau bukan Om-Om Emosian yang bikin masalah di kuil kesatria kota bulan. Dia sekali lagi menuduh Ho-Chen sudah berbuat curang untuk mendapatkan kenaikan gelar. Om-Om Emosian punya banyak teman dan kenalan yang pasti akan membelanya di sana. Jadi dia akan semakin pede untuk membuat masalah dengan Ho-Chen kecil. Lee Sin sebagai murid kesatria paling dihormati di kota bulan pasti akan kesal ketika kuilnya dianggap sudah meloloskan orang yang curang. Om-Om Emosian sudah tidak punya bukti sama sekali atas tuduhannya kepada Ho-Chen. Tapi baginya tidak mungkin ada anak kecil yang masih sangat muda sanggup lolos dalam ujian peringkat semi kesatria. Padahal dia sendiri sudah setua itu dan masih seperingkat pengawal. Teman-temannya ikut menertawai Ho-Chen dan mengatainya sebagai sampah. Lee Sin memasang badan dan mengancam akan memotong lidah Om-Om Emosian kalau dia semakin kurang ajar. Tapi sikapnya semakin menjadi-jadi tibanya berada di kuil petualang. Ho-Chen yang dari tadi diejek tidak mau memperdulikan orang aneh itu. Xing Yu sendiri yang telah mengajarinya untuk bersikap dewasa dan tidak memulai permasalahan. Dia segera pergi menarik tangan Lee Sin menuju meja resepsionis kemudian mengeluarkan lencana semi kesatria sebagai bukti identitasnya. Tapi beberapa petualang kelas rendah tadi muncul lagi dan mencuri lencana Ho-Chen kemudian memberikannya kepada Om-Om Emosian. Dan bukannya merasa malu, Om-Om Emosian justru merasa senang ketika mendapatkan benda yang sama sekali bukan miliknya. Ho-Chen maju satu kali meminta agar orang itu menyerahkan lencananya. Om-Om Emosian membalas sambil mengejek. Dia berkata bahwa bahkan lebih sudi memberikan lencana tersebut kepada anjing daripada mengembalikannya kepada Ho-Chen. Ho-Chen maju lagi meminta dengan sopan dan nada yang tenang. Tapi ucapan Om-Om Emosian justru sudah kelewat batas. Dia sampai menghina ibu Ho-Chen secara terang-terangan. Anak itu langsung menghunuskan pedangnya tinggi-tinggi menantang orang aneh tersebut untuk beku hantam. Jarak antara peringkat pengawal dan peringkat semi kesatria jelas terlihat dalam baku hantam ini. Meski Om-Om Emosian memiliki tubuh dan senjata yang lebih besar, tapi gaya serangannya masih kalah jauh apabila dibandingkan dengan Ho-Chen. Terutama ketika Ho-Chen menggunakan skill kesatria level 6 penangkis dewa. Seorang pengawal level 1 mana tahu skill yang biasanya cuma bisa dicapai manusia dengan 5000 poin mana. Karena masih menganggap Ho-Chen sebagai anak yang kebetulan kuat saja, dia tetap mencoba menyerang dengan gayanya sendiri. Di sisi lain, Ho-Chen sendiri juga sudah muak dia bakal melepaskan skill cross skill tepat ketika si Om-Om Emosian masih berkutat dengan skill pedang putih murni. Kemudian balas menyerang dengan satu hentakan kuat ke depan. Mau ngejek ya terserah, tapi jangan sekali-sekali bawa nama ibuku. Kira-kira gitu deh yang dimaksud oleh Ho-Chen. Kekalahan Om-Om Emosian membuat teman-temannya jadi merasa tidak puas. Mereka bahkan berusaha menyerang Ho-Chen dari belakang dengan 2 orang sekaligus. Untungnya Lee Sin kali ini datang melindunginya dengan sebuah bintang tunggangan. Tunggangannya tersebut termasuk ke dalam jenis kuda bertanduk, tepatnya unicorn neraka. Hanya satu orang di kota bulan yang memiliki tunggangan sehebat ini, dan orang yang dimaksud tentu saja hanya kesatria mawar neraka Lee Sin. Tidak ada petualang rendahan yang berani menantang seorang kesatria level 3, apalagi Lee Sin merupakan murid langsung dari pemimpin kuil kesatria cabang kota bulan.
Namun berbeda dengan orang-orang yang mengagumi kekuatannya, Ho-Chen justru malah tertarik dengan tunggangan yang bisa dipanggil oleh kakak barunya itu. Setelah pertarungan yang sebenarnya tidak berguna itu, Ho-Chen sekali lagi pergi bersama Lee Sin untuk mengambil tugas ketiga dari Xing Yu. Dia meminta untuk menyelesaikan misi guild petualang dengan hadiah kelas 3. Saat ini hanya ada satu misi yang cocok untuk diambil Ho-Chen, yaitu memburu dan membunuh monster Zhangli di Rawa Bulan. Rawa Bulan adalah suatu tempat di kota bulan yang dipenuhi oleh semacam racun aneh. Orang-orang yang pergi ke sana biasanya harus mempersiapkan obat penawar lebih dahulu. Efek dari racun di Rawa Bulan ini bisa bermacam-macam. Salah satunya seperti yang dirasakan oleh pria malang di dekat mereka. Dia terus saja menghayal akan kemunculan wanita cantik yang mengaku sebagai istrinya. Sebagian dari pikirannya terus menyadarkannya atas hal yang tidak mungkin tersebut, tapi sang wanita cantik tidak pernah benar-benar pergi dari kepalanya. Obat penawar sangat sulit untuk dibuat, hanya satu orang di kota bulan yang bisa terkenal menyiapkan obat penawar untuk semua orang. Dia adalah Master Lee Sin, seorang kesatria dari kuil sihir yang rambutnya sedang digigit oleh unicorn neraka Lee Sin. Berbeda dengan perlakuan orang-orang kepada sang kesatria mawar neraka, Lee Sin justru sering ditertawai karena perlakuan anehnya. Pria berambut hijau itu justru tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Lee Sin walaupun bukan dalam artian yang baik. Dia adalah seorang kesatria sihir yang mampu menciptakan berbagai jenis obat dan talenta luar biasa. Lee Sin sendiri juga tampaknya kesal dengan setiap tingkah dari Lee Sin. Namanya sama guys. Untungnya Ho-Chen menghentikan kakaknya sebelum memulai keributan serius. Lee Sin sendiri juga menyukai sifat Ho-Chen yang cukup matang. Dia bersedia menjual 2 botol obat penawar dengan harga 3 koin emas. 那就给你打个折好了。 Tanpa menunggu lama lagi, Ho-Chen bersama Lee Sin akan segera pergi menuju tempat tinggal monster Zhangli. Agar bisa sampai ke Rawa Bulan, keduanya akan menaiki kuda bertanduk kesayangan Lee Sin, unicorn neraka. Masih dengan kekagumannya, Ho-Chen tidak bisa tergugah ketika melihat tunggangan Lee Sin yang luar biasa. Gadis itu menjelaskan kalau dia mendapatkan unicorn neraka di Gunung Kesatria. Gunung Kesatria adalah sebuah tempat istimewa di kuil kesatria yang dihuni oleh banyak binatang kuat. Ketika seseorang mampu mencapai peringkat kesatria level 3 sebelum usia 20 tahun, orang itu boleh pergi ke Gunung Kesatria dan memilih seekor binatang sebagai tunggangannya. Binatang yang pertama Lee Sin temui adalah unicorn neraka dan kebetulan sekali keduanya langsung cocok sampai sekarang. Seekor tunggangan juga akan mempercayakan hidupnya kepada sang kesatria hingga akhir hayat. Jumlah binatang di Gunung Kesatria mungkin ada batasnya, tapi sangat sulit bagi seseorang untuk masuk ke tempat tersebut apalagi sampai memilih seekor binatang sebagai tunggangannya. Hanya ada sedikit kesatria yang memiliki kualifikasi untuk bisa sampai ke tahap tersebut. Lee Sin menyemangati Ho-Chen sebagai calon kesatria hebat yang berbakat. Dia sangat yakin kalau adiknya itu akan mampu meraih peringkat kesatria level 3 dan masuk ke Gunung Kesatria secepat mungkin. Tapi sebelum menghayal kejadian di masa depan, setidaknya mereka harus menyelesaikan misi kali ini terlebih dahulu. Entah karena perjalanan mereka memang sudah mendekati waktu matahari terbenam atau kawasan ini memang seakan terpisah dengan peradaban manusia. Tapi Rawa Bulan benar-benar terlihat cukup mengerikan. Ada banyak gagak yang bertengger di atas bangkai pohon yang mati serta kemunculan mata aneh yang melepaskan racun-racun mematikan. Setiap makhluk yang menghirup racun tersebut tidak akan sanggup bertahan dalam waktu yang lama. Ketika Lee Sin dan Ho-Chen bergerak semakin dalam ke Rawa Bulan, pemandangan menakutkan tadi justru berganti dengan sesuatu yang lebih cerah dan berseri. Dan juga karena Throne of Steel dan Soul yang diproduksi oleh tim yang sama, di sini juga kita bisa melihat tanaman khas yang kira-kira semua udah pada lihat, yaitu rumput perak biru. Rasanya cukup aneh kalau monster yang dianggap sangat berbahaya tinggal di tempat yang begitu indah seperti ini.
Awas ya, jangan sampai nginjak rumput perak birunya. Nanti sang kaisar perak biru malah keluar dan ngamuk minta pertanggungjawabannya. Alias ini kalau tiba-tiba Tansan keluar mah udah nggak perlu kaget lagi gitu. Lanjut ke cerita utama, mata aneh yang tadi sempat muncul juga terlihat lagi di depan padang rumput perak biru. Sepertinya Lee Sin sendiri juga sudah terpengaruh oleh racun dari rawa bulan. Namun tanpa ada yang benar-benar menyadarinya, keduanya sudah terperangkap dalam jebakan sang penguasa rawa yang mengerikan. Edian, si om-om emosian emang bikin kesel parah ya. Udah tua tapi nggak tahu dirinya lagi. Untungnya Ho-chan bisa membuktikan kalau dirinya memang pantas untuk disebut sebagai kesatria level 2. Terus juga kita diperlihatkan dengan unicorn Raka yang menjadi binatang tunggangan dari Lee Sin. Jadi penasaran ya kalau nanti Ho-chan bisa menjadi kesatria level 3 sebelum umur 20 tahun. Bakal kayak gimana ya tunggangan yang dia pilih? Apa kuda juga, atau kadal, atau elang, atau singa, atau malah naga?